ada kesehatan ini baru. Kalau yang profil lulusan Pancasila tak ada kesehatan. Ini ada kesehatan. Kesehatan itu ya sebenarnya ada, hampir tiap sekolah ada kesehatan ya. Minimal olahraga, ya, senam. Ice breaking juga tuh olahraga. Ice breaking tuh olahraga juga. Ya. Olahraga mental. Kemudian komunikasi. Nah, siswa kalau baca aktif berkomunikasi dengan gurunya. Jangan saling diam enggak ya. Ya. Lanjut Pak Koli. Kemudian yang kedua tadi prinsip berkesadaran. Apa poin prinsip berkesadaran? Prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip pembelajarannya, yaitu berkesadaran. Prasoku olahraga itu landas oleh keluar dari sekolah, dari kelas, ya, bahkan ke lapangan. Ya. Kalau SBK itu biasanya bebas. Nah, hari itu kita gambar, ayo, gambar masing-masing ya. Biasanya kalau gambarnya gunungnya 2, matahari di tengah, jalan lurus di tengah, ya. Itu termasuk yang tadi pembelajaran pola pikir tetap. Tak berubah-ubah gambar itulah dari jago SD sampai ke murid SD. Lalu, nah apa? Kadang kita tahu, wah zaman ke SD baik lah, iko murid lah baik pula. Begini, buat rumah ya, ada gentengnya, lawang jendelanya 2, kiri kanan, tengah-tengah lampu besar ya. Biasanya. Baru ada pagar, sebelah kanan pohon itu ada pohon. Ya, sebelah kanan ada pohon. Itu masih terjadi sampai hari ini. Ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pikirkan kali Ibu. Kalau aku gambar, contoh biasanya kan budak tuh gambar bebas. Aku contohkan nih paling mudah dulu. Kita gambar angka 2. So, kelas 6 ya, kelas 2. So, contohkan gambar 2. Dari angka 2, apa yang bisa kamu jadikan? Karena aku yang beri contoh, aku gambar ular. So, aku gambar ular. Oh, ular Pak. Ada jawab, baca Pak. Baca. Udah. Pecah semangat kali ya deh. Ya karena kelas 6 tak mungkin gue beri muda kan. Sekarang buat angka 14. Dari 14 terserah dia jadi apa. Peningan muda ya. Oh 14 jadi apa Pak? Ternyata setelah dipikir-pikir mereka baca. Ya. Ada contoh muridku gambar kapal. 14 jadi kapal. Ternyata 14 itu bendera dengan tiangnya. Tiang kapal kayu kan ada bendera ya. Jadi jangan terlalu bebas ya. Lalu mengembirakan tadi ketika mengajar, bagaimana siswa kita tuh ice breaking salah satu contohnya. Ketika budak suntuk, ngantuk, dikasih ice breaking semangat lagi ya. Bisa pakai tepuk-tepukan ya, bisa tebak-tebakan supaya tidak membosankan di kelas. Berarti Pak banyak main. Kalau di kantor banyak main, tergantung kamu gurunya. Itu kategori banyak, apa dan baik-baik. Ya. Tapi kalau kira-kira main terus itu bakal oleh ibu, ya tak apa-apa menurut aku ya. Main terus, ternyata dari main itu, wah aku dapat itu, boleh juga. Ya. Memang kalau baca bermain sambil belajar bahasanya ya, kita main tapi sambil belajar. Biasanya anak TK nih ya, anak TK, anak PAUD biasanya yang melakukan hal-hal seperti itu. Lanjut Kak Wali. Pengalaman belajar apa yang didapatkan? Pertama, guru memberi ruang bagi siswa untuk lewat Google. Nah, kalau baca hubungkan dengan konteks nyata kehidupan mereka. Budak tuh gak senang kalau dihubungkan dengan konteks pelajaran mereka. Misalnya, coba anak sebutkan apa isi dapur kamu. Ada bawang, cabai. Karena mereka melihat bendanya ya. Cabai bapak ada betulnya panjang, abang, ada hijau. Jadi di sekolah juga hubungkan, ya. Di sekolah kira-kira tanaman apa nih ditumbuhi di sekolah kita? Tak ngaruh Pak, semen galo, ya sudah semen galo. Ya, tak ngaruh, tak baca lagi lah. Ada Pak di luar sekolah ada tanaman bibit okta misalnya, itu namanya okta ya. Bibit okta itu tanaman galo Pak banyak. Oh, artinya mereka berhubungan langsung dengan dunia yang nyata mereka. Yang ketiga, merefleksikan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu ini tugas guru ya, kita refleksikan. Kira-kira siswa juga merefleksikan juga ya. Pembelajaran hari ini kira-kira sudah sukses belum?
Kemudian ada 4 komponen penting dalam kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu ada, ini biasanya di dalam dituliskan di RPP biasanya. Jadi ini dituliskan di RPP, yaitu praktek pedagogik. Nah, praktek pedagogik itu kalau baca otentik dan kolaboratif. Otentik itu nyata dan real apa yang disampaikan, ya. Jangan ngarang-ngarang, jin itu warna apa? Nah, tak baca kan gitu, nebak jin warna apa. Jadi yang otentik, yang nyata. Dan kolaboratif, siswa itu bekerja sama dengan gurunya, ya, kolaboratif dengan teman-temannya dalam situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Jangan sorang-sorang, ya. Usahakan mereka berinteraksi. Tujuannya apa? Tujuannya mereka tuh belajar bersosial. Tujuannya bersosial dengan masyarakat. Jadi ketika dia besar, tak kaget. Kita ini kan ada siswa-siswa nih kadang pendiam, bekacau tak ada. Kalau bahasa kerennya itu apa? Budak introvert, ya, introvert kata-kata. Aku nih introvert. Dia mau introvert, ya. Nah, jadi dibiasakan siswa itu bersosial supaya ketika dia di masa besarnya lagi dia berinteraksi. Karena aku baru sadar bersosial itu banyak manfaatnya. Ya. Kadang hal-hal sepele yang aku tak baca, ada teman baca gara-gara hasil interaksi, hasil dari bersosial itu saling tolong. Lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajarannya kita lihat, kita ngajar itu bukan di kelas ya. Semua tempat di lingkungan sekolah, di luar, di dalam, bahkan di rumah mereka itu lingkungan belajar mereka, ya. Jadi sifatnya fleksibel dan mendukung eksplorasi. Jadi siswa itu tempat belajarnya fleksibel. Kalau udah olahraga ya di lapangan, ya. Kunjungan boleh kunjungan, belajar ke tempat yang kita kunjungi boleh, ya. Kebetulan ini di Kayagung ada museum, museum. Kalau nggak buka belum museum? Belum, Pak, belum. Boleh kita ngajak siswa kita berkunjung ke museum. Aku pertama kali ke museum SD kelas 5 di Palimo tuh lah pada rumah. Pajak Pak Samsul. Kami melihat dinosaurus, video dinosaurus. Dulu kan nonton video itu aneh. Film kartun, apalagi bentuknya kartun kan, malah ada film kartun, padahal tak ada ceritanya, ya. Cerita ke dinosaurus bertelur, mesak, mati, punah dan sebagainya, dan terakhir jadi minyak, ya. Gitu. Tapi ladasnya apa? Eksplorasinya tuh, mengeksplor, ya. Dora the Explorer, Dora menjelajah, kan. Apa yang dijelajahi sebelum ke bagian kami nonton itu, bagian ruangan nonton itu, kami diajak keliling. Nah, di situ kami melihat patung-patung dewa, ya, ada patung dewa, ada rumah limas dalam museum itu. Ya. Memang tempatnya menyenangkan, dan itu kenangan yang teringat sampai hari ini waktu SD. Gitu. Jadi tak ada salahnya kita sekali-sekali, khususnya ini kepala sekolah, ya, kepala sekolahnya, bagaimana kita sari begitu, ya. Ini kepala sekolah, karena naik izin kepala sekolah dulu, jangan mencok-mencok kamu, ya. Kita ada pimpinan, izin dulu dengan kepala sekolah gitu. Jadi boleh mengeksplor, boleh yang dekat, boleh yang jauh, tapi lihat kondisi, ya, lihat situasi. Kalau kira-kira kelas 1 nak diajak melihat laut, menurut aku bahaya. Kira-kira lah, ya. Guru nih kalau lebih cerdas dari siswa berpikirnya, ya. Nah, saling kita ke laut, kelas 1 kalau, ya. Itu bahaya, ya. Artinya cari tempat yang memang aman bagi mereka, ya. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran, kolaborasi dengan ekosistem pendidikan. Ini kemitraan ini maksudnya guru, ya, boleh melakukan kerjasama dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya gurunya ngundang ahli ayam, ya. Kalau introvert tadi, ngajak ayam, ya. Jadi ngundang ahli ayam dari gambaran, ya. Lalu dia mengajarkan tekniknya, itu artinya kemitraan, menjalin kemitraan. Apakah boleh lembaga? Boleh. Sebenarnya kita sudah melakukannya. Biasanya bukan kita yang ngajak, orang datang, yaitu pihak dari puskesmas. Bagai kau baca cigi, periksa gigi baru-baru tadi. Ya. Artinya itu kemitraan dengan lembaga lain atau instansi lain. Boleh individu, boleh lembaga, itu kemitraan. Kemudian teknologi digital. Nah, ini
akses dan personalisasi belajar. Boleh kita menggunakan teknologi ketika mengajar. Biasanya teknologi yang mudah dipakai itu kalau di sekolah rata-rata di sekolah hampir ada kalau ya, yaitu infocus ya, proyektor, maksudnya proyektor. Boleh pakai proyektor ngajar. Aku lagi ingat film Ipin Upin yang setiap anak TK-nya dikasih tab, ya tab, ada gambar di cak HP tapi tab yang besar ya. Artinya mereka sudah dikenalkan dengan teknologi supaya jangan kaget. Tapi isinya permainan anak ya. Lagu ini rasanya apa nih? Filmnya tuh tentang yang kodok hujan, ada hubungan hujan dan kodok gitu ya, pokoknya itu. Kenapa hujan turun? Nah, yang itu kan. Pakai ini kan, pakai tab. Jadi gadget bisa kita gunakan, teknologi bisa kita gunakan ketika mengajar. Tapi lihat situasi dan kondisi, jangan makso. Minta naruh jangan makso. Manfaatkan yang ada dulu. Apakah wajib? Sebenarnya tidak wajib. Ya. Masalah teknologi. Tapi kalau ada, kita gunakan sarana. Yang paling lemah, yang paling mudah itu bukan lagi proyektor. Atau kalau mengajar, apa Pak Samsul? Salon. Nah, gunakan salon. Kan buku sekarang yang kurikulum merdeka, kadang-kadang materi tak muncul, itu nak ngajar. Pendek itu materinya Pak kalau ngajar. Ternyata setelah aku scan barcode di buku itu, materi kalau isinya, ya. Dan ngomong, dia main. Nah, akhirnya marah ke salon nanti. Lalu marah ke salon. Kita dengarkan materi dari penjelasan ini. Simak. Kemarin gue pakai cerita Patimura. Cerita Patimura komputer, berulang kali karena anak SD tak mungkin cepat nangkap, jadi diputar ulang kali. Dari situ aku kasih 3 pertanyaan dari cerita itu. Mereka jawab. Ada yang Pak ulang lagi Pak. Ayo ulang lagi. Jadi menggunakan teknologinya salon, speaker aktif, ya, bisa. Lanjut Kak Boli. Nah, lalu tuh. Ini materinya panjang, tapi aku singkat-singkat baik. Mungkin Ibu Yusparia macam nambahin lagi ya untuk materi berikutnya ya. PM membentuk, tujuannya apa? Membentuk siswa yang utuh, kreatif dan reflektif. Belajar tidak hanya memahami, tetapi juga menikmati prosesnya. Kuncinya menikmati. Cara menikmatinya tadi apa? Menyenangkan. Ngajarnya mengembirakan. Pendidikan yang bermakna yaitu pembelajaran yang memerdekakan. Tidak ada kekang-kekangan ya. Siswa tidak merasa terkekang, siswa tidak merasa jujur tadi ini ada guru killer tadi ya. Ketika datang orang bubar ketakutan galau ya. Bukan seperti itu. Buka itu Bang. Ini contoh ini kebetulan yang diambil contoh dari tingkat SMA ya. Bukan juga RPP namanya, apa namanya? Perencanaan Pembelajaran Mendalam, PPM, ya, PPM, organ. Perencanaan Pembelajaran Mendalam, ya, PPM. Hubungi Pak Samsul. Perencanaan Pembelajaran Mendalam ini yang SMA ya, contoh yang SMA. Yang SD belum ada kemarin contohnya, dikasih tutor ya. Kita lihat, dikit-dikit. Ada itu tosa apa? Tosa. Ini hijau-hijau. Oh, identitas mata pelajaran. Nah, itu normal, masih sama dengan yang lama. Ya. Identifikasi. Nah, identifikasinya ada beberapa poin yang ditulis. Pertama, identifikasi kesiapan peserta didik, memiliki pengetahuan dasar yang bervariasi mengenai isu lingkungan dan bla 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 ya. Seperti itu ya. Tapi dalam ada tanda opsional di tali kuning. Apa arti opsional? Dilaksanakan boleh. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Sebenarnya opsional itu maksudnya kalau memang ada ya tulis. Kalau tak naruh jangan dipaksakan harus ada. Artinya kalau memang ada tujuannya ke situ tuliskan. Tapi kalau tak naruh tak usah ditulis. Ya. Bukan sir taksir, bukan itu. Bukan sir taksir ya. Ada taksir tulisnya. Padahal ada. Bukan itu, tapi kalau ada tuliskan, tak naruh jangan dipaksakan ada. Yang kedua, identifikasi karakteristik materi mata pelajaran.
Materi polimer ini pelajaran polimer ya, plastik, tentang plastik. Materi polimer mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan nyata, yaitu pengolahan sampah plastik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Masih opsional, artinya kalau memang ada tujuan dari situ, ya, identifikasi ada, silakan. Ini caknya kalau sekilas praktek juga nih ya bahasanya. Langsung yang kemudian dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan ini kan ada 8. Apakah harus 8-8-nya? Tak mesti. Sesuai dengan kondisi yang kita ajarkan. Apa yang muncul di waktu kita ngajar? Biasanya kalau ketuhanan ceto. Ngapa ketuhanan ceto ya? Keimanan dan ketakwaan itu pasti ada. Baik itu masuk, kamu doa. Balik. Kemudian keluargaannya. Nah, di sini contohnya tak naruh. Tak usah dicetak. Penalaran kritisnya tak naruh. Kreativitas ada. Penalaran kritisnya ada. Kemudian kolaborasi ada. Nah, kolaborasi kerjasama. Barangkali diskusi. Mereka berdiskusi. Muncul di situ ya kolaborasi dan komunikasi. Komunikasi mau tak mau. Mana yang ngajar sediawan? Nyambung kalau ngajar sediawan. Kesehatan tak naruh situ ya, kesehatannya tak naruh. Ya, kenapa tak naruh? Ya, mungkin tak ada masuk kesehatan. Padahal kalau dihubungkan, pacak itu masuk kesehatan. Pengolahan limbah bisa nyambung kesehatan sebenarnya ya. Yaitu dampak dari limbahnya itu. Jika tidak diolah dengan baik. Terus Pak Asmoli. B. Desain pembelajaran. Nah ini tujuan pembelajaran wajib. Nah wajib tulis ya. Wajib ditulis tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis polimer meliputi pembuatan, penggunaan dan dampaknya untuk sehari-hari dan bla bla bla. Jadi tujuan pembelajarannya wajib. Mungkin aku kebutuhan dikit lagi ya dengan waktu. Indikator tujuan pembelajaran ada sampai E ya, sampai 5. Sampai 5. Kemudian kerangka pembelajaran wajib dibuat. Praktik pedagogiknya apa? Itu contoh cara membuatnya. Model pembelajaran, pendekatannya, pembelajaran mendalam dan inquiry. Kami juga betul, tapi pengenanganku mungkin Ibu Isfah yang bisa jawab ya. Kemana Ibu? Atau Pak Samsul? Yang identifikasi itu dapat dari mana? Apakah sudah ada dari buku atau kita buat sendiri? Itu. Aku PMM ini yang sudah melaksanakan baik, ya. Tapi arah ke depannya kita cari kalau mau FPP lagi, ya. Kurang lebih. Rasanya di buku cek rasanya. Kalau aku lupa ingat, coba cek itu ya. PM itu dalamnya merdeka, isi dari merdeka itu iyo ada PM. Bukan kurikulum. Dari pangkal kan aku ngomong nggak, itu bukan kurikulum. Iya, itu bukan kurikulum. Masalahnya pertanyaan lu sama dengan kayu pelatihan. Berarti Pak ini kurikulum. Ternyata Pak itu jelaskan bukan kurikulum. Ini bagian dari kurikulum merdeka. Isinya maksudnya. Terus Pak, yang ini, nah yang aku baca tadi ya, yang kita jelaskan tadi, pedagogi, kemitraan pembelajaran, opsional. Kenapa opsional? Ya? Boleh kerjasama dengan guru-guru lain. Contohnya ini, kemitraan dengan guru mata pelajaran geografi, TIK dan sebagainya. Ya, misalnya begini, Bapak Ibu mohon izin, lagi muridku nak ke kelas kamu ya.